Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billah. Kepada Ibu Ika selaku Kepala Sekolah SD Negeri Wetan yang kami hormati, kepada Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif Kabupaten Purworejo yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari yang panas ini kita dapat melaksanakan diseminasi dengan tiada halangan suatu apapun. Salawat serta salam kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu samaannya nanti di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini pertama saya mengucapkan banyak terima kasih bahwa pada hari ini penyampaian materi yaitu tentang guru penggerak, yaitu yang dilaksanakan oleh Ibu Ika kita Riana Oktaviana SPD RED, dan pada Bapak Setio Nugroho yang telah menyampaikan materi. Mudah-mudahan materi ini sangat berguna bagi kami semuanya, khususnya diri saya sendiri, yang mana nanti bisa menambah kemajuan di dalam kita membimbing siswa-siswi kelasnya masing-masing. Dan di sini banyak sekali manfaat yang kami peroleh, dan bagus sekali penyampaian materi yang telah disampaikan tadi. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan adanya ilmu yang sangat berguna bagi kita ini, bagi Bapak dan Ibu yang memberikan materi, nanti diberi imbalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih baik sekali. Kemudian untuk selanjutnya nanti akan penyampaian materi lagi dari Ibu Ika. Nanti kita mengikuti dengan baik supaya nanti lebih maju di dalam menangani putra-putri kita, dan kita tidak ilmunya itu bisa kita serap dengan baik. Untuk selanjutnya, marilah kita bersama-sama, mudah-mudahan nanti di dalam menjalankan atau di dalam melaksanakan penyampaian materi ini kita diberi keselamatan, diberi kelancaran, dan diberi kelancaran semuanya, dan diberi pikiran yang mudah untuk menyerap ilmunya. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebelumnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada terima kasih Ibu Sudarti atas sambutannya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya mengganggu waktu Bapak Ibu untuk menyampaikan aksi nyata saya dalam modul 1 D4 budaya positif sebagai tugas dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Purworejo. Mungkin sebelum acara ini dimulai, diseminasi dimulai, kabarnya kita sedikit sebentar supaya Bapak dan Ibu semangat. Nah, Bapak dan Ibu pasti tahu ya lagu Marina Menari. Apa gimana? Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, menari, Marina di atas menara, di atas menara.
lebih semangat dan fokus untuk berarti kefokusan dari Bapak Ibu semuanya. Saya mohon Bapak Ibu untuk berdiri sebentar. Nanti saya contohkan ya. Kalau Marina berarti tangan di Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, menari Marina di atas menara, di atas menara. Marina menari, menari Marina di atas menara, di atas menara. Marina menari, menari Marina di atas menara, di atas menara. Marina menari. Terima kasih sekali, ternyata Bapak Ibu masih fokus ya. Kita semua ya. Terima kasih Bapak Ibu ya, untuk kita mulai saja. Nah, latar belakang melaksanakan kegiatan ini yang pertama bahwa budaya positif di sekolah sangat penting dalam rangka apa? Mewujudkan karakter sesuai dengan profil belajar Pancasila. Profil belajar Pancasila meliputi apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Apalagi berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Tepat sekali ya Bapak Ibu sudah memahami dari nilai profil belajar Pancasila. Selain itu, kita bagaimana budaya positif itu berkembang menjadi karakter semua warga sekolah. Jadi budaya positif itu menjadi karakter karena menjadi kebiasaan atau kebiasaan sehari-hari. Oleh karena itu, saya di sini akan menyampaikan diseminasi atau penyebaran pemahaman budaya positif kepada rekan guru SD Gregetan di mana saya bertugas. Nah, konsep-konsep inti budaya positif itu yang pertama ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya yakin dan percaya bahwa semuanya ini Bapak Ibu guru sudah menjalankan sehari-hari atau setiap hari, tetapi mungkin belum paham akan teorinya. Sebenarnya Bu Dati sudah menerapkan keyakinan kelas, Bapak Ibu guru lain sudah menerapkan keyakinan kelas. Nanti di sini akan lebih pemahaman yang lebih. Kemudian yang pertama, perubahan paradigma belajar, merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Kemudian pembelajaran dirancang berpihak pada murid dan berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangannya seperti tadi untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Pada intinya kita sebagai guru itu harus berpihak pada murid. Kita menuntun kodrat yang telah dimiliki murid-murid kita agar mereka mendapat kebahagiaan dan keselamatan. Tugas kita hanya menuntun. Semua itu mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, disiplin positif, makna kata disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin positif merupakan pendekatan untuk mendidik murid agar berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan universal. Dan tujuannya apa? Menanamkan motivasi intrinsik pada murid untuk menjadi orang
yang diinginkan dan menghargai nilai-nilai yang mereka percaya. Karena yang kita sadari sampai saat ini, motivasi intrinsik itu dari siswa itu masih kurang ya. Nilai kebajikan universal merupakan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, dan latar belakang. Nah, setelah kita ada nilai kebajikan, kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Apa saja Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Itu bahkan kebutuhan fisiologis. Tidak dimungkiri kita perlu pangan, papan, dan sandang. Sampai detik ini ada kebutuhan yang belum kita penuhi. Apa kebutuhannya? Sudah siap mengikuti diseminasi, ya kebutuhan dasar kebutuhan hidup ya. Ya itu kebutuhan makan, karena makan itu sangat utama. Karena kalau kita kondisi kita lapar, kadang emosi kita tidak terkendali. Tetapi kalau sudah kenyang, ya itu gak apa-apa, semuanya itu manusiawi ya. Itu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian ada lagi kebutuhan apa? Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ternyata kita sebagai manusia itu dalam hubungannya sosial dengan orang lain, kita juga ingin diterima, juga ingin merasakan kasih sayang suami kepada istri, kasih sayang guru kepada murid, apa namanya? Istri pada suami, iya, pokoknya saling balik. Bagaimana Pak Bowo sayangnya sama istrinya? Iya, sekali ya, karena manusia memang ada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang selanjutnya kebutuhan apa? Penguasaan, pengakuan atas kemampuan yang kita miliki. Semua manusia pasti, wah aku iso berwiri. Nah, penunjukan, tetapi dalam hal yang positif. Monggo silakan tunjukkan penguasaan atas kemampuan dalam hal-hal yang positif. Kemudian kebutuhan apa lagi? Kebutuhan kebebasan ya. Kebutuhan kebebasan akan kemandirian, kita punya pilihan. Jadi kita harus memahami juga kebutuhan dasar murid. Misalnya dia bolak-balik ke belakang, karena dia bebas, karena dia mungkin hanya ingin bermain apa dia di luar. Kesempatan nih, mungkin Bapak Ibu guru juga mengalami bolak-balik keluar hanya untuk ngasah pensil ya. Nah itu tidak apa-apa, itu karena kebebasan, memang ada kebutuhan dasar dari manusia ya. Kemudian kebutuhan apa? Kesenangan. Bapak Ibu guru itu juga butuh senang loh. Iya, misalnya kemarin kita pergi ke Dieng, liburan, ketua belajar kita naik perahu, senang itu, kebutuhan kesenangan. Nah, sekarang misalnya ada kasus, misalnya guru kelas 6 ada siswa yang memakai kendaraan atau sepeda motor ke sekolah, padahal sebenarnya tidak boleh, tetapi karena rumahnya jauh dan pada waktu itu orang tuanya tidak bisa mengantar, kemudian anak itu membawa sepeda motor. Nah, di sini ada kebutuhan. Nah, ini kebetulan hanya 2 teh. Misalnya namanya Aldi ya, tadi Aldi sekarang ada lagi, misalnya Najib. Nah, Najib misalnya Najib atau Noval ke sekolah naik sepeda motor. Buada memperhatikan ini anak ke sekolah naik sepeda motor. Kemudian keesokan harinya Buada memanggil Noval. Kemudian Noval menjawab, misalnya Buada bertanya,
mengapa kamu kemarin memakai sepeda motor? Nah, kemudian Nova menjawab, wah aku merasa bangga dan keren Bu Guru bisa naik sepeda motor. Nah, ini kebutuhan apa? Kebutuhan apa? Penguasaan. Wah bangga, keren. Kemudian buatan nanya lagi, murid jawab lagi, wah biar bisa jalan-jalan naik motor Bu Guru. Itu apa? 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 Biar bisa jalan-jalan naik motor. Kesenangan ya. Kemudian Bu Guru, kalau naik motor kan nanti saya pulang sekolah bisa ke teman-teman Bu Guru. Bisa main Bu Guru. Apa? Kebebasan. Jadi intinya Bapak Ibu Guru harus memahami kebutuhan dasar dari siswa, karena siswa juga mempunyai karakter masing-masing dan siswa bertindak itu pasti punya alasan. Misalnya Kila pulang sekolah, Ibu saya nggak suka sama Bu Darti. Nah kemudian ibunya nanya kenapa? Saya tadi kan pakai jilbab bagus Bu, tapi Bu Darti kok tidak memuji saya, Bu Darti tidak malam-malam saya. Itu kebutuhan apa? Iya, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, mungkin Bapak Ibu menjadi lebih paham ya untuk kebutuhan dasar manusia. Nah, setelah ada kebutuhan dasar, tentunya ada motivasi perilaku manusia. Motivasi ini merupakan dorongan pada seseorang baik secara sadar maupun tidak untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi melakukan sesuatu itu ada tujuannya. Misalnya hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan, kemudian dia menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Di sini Bapak Ibu pasti paham dengan murid-muridnya. Bagaimana anak itu yang terbiasa mengerjakan PR atau apa hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman dari Pak Guru misalnya. Ada juga yang hanya supaya mendapat penghargaan. Bagus, nanti kalau bisa masukkan bola 10 kali nanti dikasih uang 5.000 sama Pak Bowo. Wah, itu semangat ya. Semangat menggulirkan bel gara-gara supaya mendapat uang 5.000. Ini karena motivasinya tujuannya berbeda-beda ya. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan hukuman, yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan, kemudian menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini motivasi perilaku manusia. Nah, dalam konsep disiplin itu ada konsep disiplin dengan identitas gagal, ada juga konsep nanti disiplin dengan identitas sukses. Nah, kalau yang konsep disiplin dengan identitas gagal itu hukuman. Biasanya hukuman bagaimana Bapak Ibu? Bersifat memaksa, menyakitkan, ya, tidak nyaman, murid menjadi rendah diri. Ini potensi bagi kita sebagai pendidik. Kalau misalnya ada murid yang melakukan kesalahan, kita juga tidak semena-mena pada murid. Karena kalau murid diuneki, misalnya ngomong gue nggak PR, misalnya pulang sana pulang, nah itu kan anak menjadi tidak nyaman, anak menjadi minder juga, jadi dan takut, pastinya takut dengan Pak Guru atau Bu Guru. Tapi saya yakin Bapak Ibu jadi lebih deketan, baik-baik semua ya, bisa mengendalikan diri, bisa mengendalikan emosi dalam mendidik putra putrinya. Kemudian penghargaan. Biasanya penghargaan itu mengakibatkan apa? Tidak efektif, akan merusak hubungan. Jadi akan baik-baik saja kalau ada penghargaan. Kalau tidak ada penghargaan,
identitas negara. Nah, sekarang kalau konsep disiplin dengan identitas sukses itu yang konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu membutuhkan apa? Proses, stimulus, respon, penguatan jangka pendek, monitoring yang berkelanjutan. Sedangkan restitusi itu nanti muridnya berusaha untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian murid bertanggung jawab terhadap perilakunya, mengakibatkan atau menyebabkan nantinya karakter akan menjadi lebih kuat. Nah, sekarang ini perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini Bapak Ibu guru sudah tidak asing lagi, pasti kalau ada kasus, ada masalah anak membuang sampah sembarangan. Nah, hukumannya misalnya muridnya Bu Erni kelas 2 itu namanya siapa? Buang sampah sembarangan. Nah, Bu Erni langsung menyuruh siswa itu, "No, kamu lari mengira lapangan 10 kali." Nah, guru marah. Ya, Bu Erni kan sambil marah-marah. Nah, kita tidak boleh marah-marah ya Bu ya. Nah, misalnya Bu guru sambil marah-marah, nah otomatis murid akan merasa takut. Kemudian kalau konsekuensi, misalnya ada murid kita yang membuang sampah sembarangan. Nah, bisa suatu saat konsekuensinya pada waktu istirahat, silakan kamu buang sampahnya di tempat sampah karena tadi kamu berkuliah membuang sampah sembarangan. Bisa pada waktu istirahat atau pada waktu akhir dari belajar mau pulang disuruh membuang sampah pada tempatnya atau untuk membersihkan sekitar halaman juga bisa. Pokoknya guru harus tegas untuk menerapkan disiplin positif. Guru harus tegas supaya semuanya bisa menghormati peraturan sekolah. Kemudian kalau restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas. Jadi anak itu melanggar itu ditanyakan dulu keyakinan atau kesepakatan yang telah dibuat apa, kenapa melanggar, tidak apa-apa, ya. Kemudian itu akan membantu murid menyelesaikan masalah. Murid akan menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah, sekarang ini ada posisi kontrol guru. Jadi ternyata guru itu ada posisinya. Saya menjadi guru selama 20 tahun, ya baru sekarang ini paham sekali posisinya. Biasanya kita penghukum ya. Sebelum saya belajar di materi dalam materi guru penggerak itu biasanya sebagai penghukum ya. Setelah tahu materi, ada materi yang bagus, kita jadi tahu, kita bisa menerapkan, memposisikan diri kita ya, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Dan yang diharapkan itu adalah posisi manajer, posisi manajer. Nah, ini contoh penerapan posisi kontrol guru, ya. Contohnya, ini banyak sekali terjadi. Anak tidak memakai seragam lengkap waktu upacara bendera hari Senin. Bapak Ibu sering mengalami hal ini? Iya, meskipun sudah dijelaskan, sudah diumumkan besok upacara, seragam lengkap, pakaiannya lengkap, ternyata masih ada saja anak yang tidak memakai seragam lengkap pada waktu upacara. Nah, dalam posisi penghukum, misalnya Bapak Ibu langsung, kamu berdiri di depan barisan, berdiri sendiri di sana. Nah, itu secara tidak langsung kita sebagai posisi penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Misalnya Bu Dati, muridnya sudah berapa kali Bu Dati memberitahu kamu supaya kamu harus memakai seragam yang lengkap. Nah, otomatis anak berpikir, oh ya saya yang salah, saya yang keliru karena tidak memakai seragam. Kemudian sebagai teman, misalnya Bu Kris ya kelas 5, ada Tia
ibu kepala sekolah dan sebagainya gitu ya, itu posisi sebagai teman, kata-katanya lembut kepada siswa. Nah, kemudian sebagai pemantau, misalnya bisa dengan kamu telah melanggar aturan, tidak memakai seragam, apa konsekuensinya. Nah, itu guru sebagai pemantau. Dan kalau sebagai manajer, guru akan bertanya, misalnya ada tidak seragam, dipanggil, apakah kamu paham kesalahanmu? Ya, misalnya tidak tahu Bu Guru. Nah, tadi kamu berdiri di depan di sana pada waktu upacara, kamu saya tidak seragam Bu Guru. Nah, kemudian gurunya bertanya lagi, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Oh ya Bu Guru, untuk minggu depan pada waktu upacara nanti saya akan memakai seragam lengkap. Nanti di sini ada contoh dari video yang posisi kontrol guru seperti apa, nanti ada ya. Nah, monggo Bapak Ibu sambil memperhatikan bagaimana itu posisi penghubung. Gurunya kelas sekali kemarin. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu anak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, itu Bapak Ibu, itu contoh dari posisi penghubung. Di sini saya coba adaptasi dari Bapak Ibu guru, kalau melihat guru yang seperti itu bagaimana responnya. Bu ada supaya nggak ngantuk. Terima kasih untuk respon saya ketika melihat video tadi. Yang pertama, jelas tidak mencerminkan seorang pendidik, karena pendidik itu kan harus bisa memberikan contoh ketika melihat anak didiknya melakukan kesalahan. Sekalipun itu kita berusaha untuk tetap bersikap lemah lembut, meskipun kita di sini mungkin agak dongkol, tapi paling tidak menggunakan kata-kata yang sekiranya itu sampai membuat anak itu seperti ketakutan. Kalau tadi dilihatnya itu kan seperti ketakutan, jadi sampai kapanpun ya anak tidak akan pernah patuh sama bu gurunya kalau diperlakukan seperti itu. Mungkin ada yang terima kasih Bu Adan untuk referensinya. Memang kalau guru bersikap seperti tadi ya, anaknya menjadi takut, otomatis akan menjadi minder, bisa-bisa nanti juga lapor kepada orang tua. Gurunya galak sekali ya. Itu yang gambaran Bapak Ibu untuk guru yang menerapkan posisi sebagai penghubung. Sekarang yang posisi pembuat bersalah, diamati nanti diberikan komentarnya dari video tersebut. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa
menjadi terbebani oleh kesalahan, sehingga otomatis anak itu merasa minder gitu, karena kata-kata ibu gurunya tadi kan merasa membuat anak itu merasa berat dan merasa banyak salahnya gitu, sehingga anak itu merasa terbebani oleh kesalahan, sehingga merasa rendah diri gitu, dan merasa ingin memperbaiki untuk selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dati ya untuk membuat rasa bersalah dengan perkataan guru ya, otomatis lebih halus daripada dari penghukum ya. Kemudian anak akan merasa bersalah, akan terbebani mengakui salah dan berusaha tidak akan mengulang lagi. Kemudian yang selanjutnya Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Nah, posisi teman. Saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Tadi Bapak Ibu sudah menyaksikan potongan dari posisi apa? Teman. Nah, tadi ada lari. Nah, sekarang karena hubungannya dengan lari, silakan guru olahraga Pak Bowo untuk memberikan komentarnya. Lari, ya. Ayo, Pak Bowo, komentarnya tadi yang posisi sebagai teman. Kan tadi sudah lari kencang tapi tidak terkejar waktunya, akhirnya terlambat sinyalnya itu. Ya, monggo. Ya, untuk video tadi saya lihat itu pendekatannya anak menjadi lebih bersahabat dengan guru dan lebih nyaman. Tentunya juga pasti ada rasa sedikit kesalahan, tapi itu bisa membuat murid lebih nyaman lagi dan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Bowo ya, karena lari-lari sesuai dengan berharga ya. Iya sudah lari dua tetap terlambat ya. Sebagai posisi teman sudah depan ya, anak merasa lebih nyaman meskipun anak itu masih ada kesalahan. Nah, sehingga masih ada dua posisi lagi, posisi pemantau atau monitor. Perhatikan baik-baik video berikut ini. Muridnya pasti tahu amaran ya, gurunya memang keras semua manggilnya. Nah, Rem, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Nah, Rem sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu.
Nah, Bapak Ibu itu posisi sebagai pemantau. Di sini saya ingin juga Bapak Ibu guru memberikan komentarnya yang belum boleh, karena kita sering juga di kelas supaya siswanya aktif. Nah, sekarang giliran Bu Novi. Nah, Bu Novi ini pemantau. Ya, dulu sebagai posisi pemantau dari video tadi. Dari video yang tadi saya lihat, kalau guru sebagai pemantau, jadi guru selalu memantau siswanya. Jadi siswanya itu sudah tahu apa yang harus dikerjakan ketika dia terlambat, jadi mereka tahu dan bersedia untuk konsekuensinya apa yang harus dikerjakan. Terima kasih Bu Novi. Sebagai posisi pemantau, siswa akan tahu atau paham konsekuensinya apa apabila melakukan kesalahan. Masih ada satu posisi lagi, yaitu posisi manajer. Muridnya sama, masih Naren nih. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa secara alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, Bapak Ibu sudah menyaksikan bagaimana itu posisi manajer. Jadi bisa membagikan penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, saya ini posisi terakhir untuk minta konfirmasinya dari video. Bu Kris, tunggu untuk posisi manajer. Untuk posisi manajer tadi guru menyadarkan murid untuk lebih disiplin ya. Jadi murid merasa sadar apa yang dia lakukan, berusaha untuk memperbaiki apa yang dia perbuat. Terima kasih Bapak Ibu telah memberikan komentarnya untuk lebih memahami dari posisi kontrol guru. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 5, yaitu sebagai apa? Kita posisi sebagai apa? Penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan di sini yang diharapkan kita sebagai guru harus bisa sebagai posisi manajer. Tentunya ini akan menambah wawasan dari Bapak Ibu nantinya kalau menghadapi murid-muridnya, karena murid juga banyak yang bermasalah juga. Kita harus menyadarinya dan kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai apa? Ya, kalau sebagai penghukum takut ya pasti ya. Muridnya akan merasa takut, oh kok disini apa nih? Besok malah di sekolah, ya. Lanjut.
Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas Bapak Ibu merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati guru dan murid dalam kelas sebagai acuan dalam berperilaku terhadap diri sendiri dan orang lain, ya. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu guru sudah menerapkan ini, sudah membuat keyakinan kelasnya masing-masing yang merupakan kesepakatan antara siapa? Guru dan murid telah dibuat bersama-sama. Nah, di sini ada mengapa keyakinan kelas bukan peraturan, karena keyakinan lebih memotivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri murid itu sendiri. Mengapa motivasi intrinsik? Karena dibuat berdasarkan apa? Kesepakatan. Sudah disepakati bersama. Kalau sudah disepakati bersama, masa tidak akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Kemudian Bapak Ibu, langkah dalam pembuatan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, kemudian berupa pernyataan universal dalam bentuk positif, mudah diingat, dipahami, disesuaikan dengan kondisi dan meninjau kembali keyakinan tadi itu dari waktu ke waktu. Mungkin ada yang diubah, mungkin ada yang dikurangi, ada yang ditambahkan. Kita perlu menambah keyakinan ini, begitu ya Pastor ya? Bisa itu ya. Jadi tidak harus terpampang 10 ya 10 terus tidak ya, karena itu fleksibel ya, bisa diubah sesuai kebutuhan. Kemudian kalau keyakinan itu juga harus ditempel. Tujuannya apa Bapak Ibu? Ditempel di kelas supaya siswa akan selalu ingat dengan keyakinan. Nah, sekarang coba contoh dari pernyataan keyakinan kelas misalnya apa Bapak Ibu? Misalnya apa? Harus kalimat positif nih. Dalam bentuk positif apa Pastor? Menjaga kebersihan kelas. Apa lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Bagus. Apa lagi? Berkata sopan, berkata yang baik. Apa lagi? Berpakaian yang rapi. Memperhatikan penjelasan guru. Apa Pak Komandan guru? Memperhatikan penjelasan guru dan Komandan guru. Apa lagi? Aktif dalam pembelajaran. Ya, pokoknya pernyataan universal dalam bentuk yang positif. Hindari kata tidak ya. Tidak, jangan tidak membuang sampah sembarangan. Membuang sampah pada tempatnya. Jangan ramai. Apa? Tertib di dalam kelas. Misalnya kalau ke belakang juga harus minta izin. Nah, Bapak Ibu, setelah ada keyakinan kelas, di sini ada segitiga restitusi. Hal ini sudah Bapak Ibu terapkan. Kalau murid-muridnya ada yang bermasalah atau mengalami masalah, itu Bapak Ibu sudah menerapkan. Cuma atau hanya kita tidak tahu tahapannya nih. Untuk segitiga restitusi itu ada 3 tahapan: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas apa? Melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Itu kita sadar, kita paham bahwa semua tindakan pasti ada alasan. Jadi siswa itu bertindak atau membuat kesalahan itu pasti ada alasannya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, setelah mendapatkan materi ini, segitiga restitusi, diharapkan nanti Bapak Ibu bisa menerapkan di kelasnya masing-masing dalam mengatasi masalah yang muncul pada anak
didiknya. Ya. Nah, di sini ada contoh kasus. Nanti Bapak Ibu silakan, satu sebagai guru, satu sebagai murid, seolah Bapak Ibu menerapkan segitiga restitusi. Tapi sebelum kita ke segitiga restitusi, biar Bapak Ibu lebih semangat, kita listrikin lagi ya. Tidak pakai musik, tetapi pakai gerakan. Kalau saya bilang tepuk tangan, berarti tepuk tangan ya. Tapi kalau saya bilang tepuk, berarti tidak bisa tepuk, diam aja ya. Tepuk tangan 5 kali. Wah, belum semangat ini ya, belum fokus, masih bingung ya. Oh, masih lari ya, ya. Nah, coba sekarang. Nanti kan sebentar lagi kita segitiga restitusi, kemudian kesimpulan. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk 2 kali. Nah, kalau tepuk tadi bagaimana? Kalau tepuk kita, nah ini melatih fokus dan bagaimana kita ada perintah ya. Coba kalau tepuk tangan berarti tepuk, tapi kalau hanya tepuk saja, Bapak Ibu diam, tidak ada suara. Nanti kalau ada yang dulu, boleh dong maju ke depan? Iya. Iya, berarti tadi bersemangat ya. Sudah siap, tapi lebih semangat. Oke. Tepuk 2 kali. Iya. Di sini bukan ada sama kuning, ternyata. Tepuk 2 kali. Ya, kira-kira disuruh apa ya? Disuruh apa? Ayo, Gunawan. Nah, ayo silakan aja Bu Gunawan. Bapak Ibu, di situ ada kasus Ciko. Nah, intinya Ciko tidak berpartisipasi dalam piket. Padahal Ciko masuk sekolah. Kemudian gurunya bertanya kepada murid lain yang sedang piket, dan mereka hanya menjawab bahwa Ciko tiba-tiba keluar begitu saja dari ruangan kelas dan membawa tasnya.
Penasaran itu, kemudian Anda mencoba mencari Ciko dan menemukannya di warung depan sekolah sedang jajan. Intinya Ciko sebagai murid berangkat sekolah. Nah, pada waktu tiket ternyata Ciko itu malah di warung malah jajan, gitu. Nah, kemudian bagaimana tindakan Bapak Ibu kalau ada muridnya piket, jadwalnya piket, malah jajan? Nah, monggo bisa disiapkan dulu kata-katanya, nanti satu sebagai guru, satu sebagai murid. Monggo nanti bisa bagi dengan Bu Novi, satu guru satu murid, Bu Jati dengan Bu Adra, satu guru satu murid, Bu Kes dengan Pak Bowo ya, satu guru satu murid, mungkin banyak Pak Bowo bisa. Silakan. Itu nanti kalau guru dihadapkan masalah seperti itu, bagaimana kita mengatasi masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Bagaimana kita menstabilkan identitas, bagaimana kita memvalidasi tindakan yang salah, dan bagaimana menanyakan keyakinan. Monggo nanti salah satu untuk mempraktekkan dari masalah tersebut. Bu Jati sama Bu Adra, muridnya kayaknya Bu Adra saja ya. Yang agak nih, yuk Bu Jati sebagai murid Bu. Oh murid ya. Seolah-olah guru dengan muridnya, berarti ya Bu Guru, saya pamit tidak piket. Mau kemana Ciko? Ciko? Mau kemana Ciko? Saya apa Bu mau beli jajan dulu. Oke Ciko, kamu tahu keyakinan Kelas apa yang sudah kita buat? tahu Apa coba? Kita kalau piket, kalau mau pulang, piket terlebih dahulu. Iya. Jalan dulu. Kamu tahu tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat. Terus apa yang harusnya kamu lakukan supaya kamu besok tidak melakukan perbuatan yang sudah kamu lakukan tadi? Ya, Bu, saya harus piket dulu. Iya, jajan dulu. Terus berarti selain itu apa lagi yang akan kamu lakukan supaya besok kamu bisa melaksanakan piket sebelum pulang? Saya melakukan piket dengan tertib, Bu. Iya. Bersama teman-teman, saya juga pulang dulu. Iya. Saya harus melakukan membersihkan kelas. Oke, kalau begitu kita sudah buat kesepakatan ya. Jadi kalau sebelum pulang kita harus apa dulu? Iya, piket dulu supaya kelasnya lebih bersih. Kalau kelas bersih berarti Ciko juga senang kan, kelasnya nyaman? Iya, oke. Terima kasih ya. Jangan lupa nanti setelah jajannya itu selesai, sampahnya dibuang di mana? Iya, di tempat sampah supaya lingkungannya bersih. Terima kasih Ciko. Sama-sama, Bu. Ya, hati-hati ya di jalan. Buat Ciko sudah mengakui kesalahannya. Bu gurunya sudah menerapkan ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ternyata Ciko melanggar keyakinan dan berusaha untuk memperbaikinya, tidak akan mengulangi lagi. Oke, saya minta satu lagi. Satu sebagai murid, satu sebagai
Ya, Cikonya bagus deh, Ciko. Ayo Ciko. Ciko. Yo. Sebagai Ciko, ini sebagai apa Bu Novi sebagai ibunya? Ayo Bu Novi sebagai ibunya, Bu Grace. Bu Grace sebagai ibunya. Nah, di sini ya, yang depan deh nanti. Ada Ciko dan ada gurunya. Ciko dan guru. Gimana ini Ciko? Berdua yang pakai. Jajan sebentar. Lihat dulu di depan. Kamu lapar ya? Masih sarapan enggak? Sarapan. Ibu nggak masak. Sarapan ya. Ibunya suruh masak. Berarti besok lagi kamu tiketnya rumahnya besok ibunya apa masak dulu, kamu sarapan dulu. Kamu tahu toh apa saja dengan kelas yang harus kamu ingat? Iya. Kalau enggak harus Harus menerima konsekuensi yang ada peraturan kelasnya. Iya guru. Terima kasih. Sabi-sabi. Ya, bagus sekali ya. Di sini Ciko, tepuk tangan dulu, Nah, di sini kita benar-benar berperan sebagai guru dan murid ya. Ada masalah kita berperan sebagai guru dan murid. Cikonya itu ternyata tidak bikin karena lapar. Kenapa tadi Ciko lapar? Orang tuanya tidak masak. Ciko tidak sama orang tua kan? Bukan kenapa orang tua tidak masak. Ya, nggak apa-apa ya mungkin orang tua Ciko sibuk ya. Orang tua kalau tidak atau mungkin Ciko bangunnya kesiangan, bisa jadi Ciko. Ya, tidak apa-apa ya. Ciko sudah mengakui kesalahan, sedangkan memperbaiki kesalahannya. Ya, Bapak Ibu, demikianlah budaya positif kita. Ya, kita di sini harus menerapkan kalau yang langsung dengan sesuatu yang kelas apa? Keyakinan kelas, keyakinan kelas dan dalam memecahkan masalah dengan apa? Dengan segitiga restitusi. Selain itu kita juga harus menerapkan, memposisikan diri kita sebagai guru. Kita diharapkan sebagai posisi manajer dan kita harus menerapkan disiplin positif. Menerapkan budaya positif itu menjadi karakter. Budaya positif yang ada di sekolah kita itu kita jadikan karakter dan dilaksanakan semua warga sekolah. Bapak Ibu, demikianlah menyampaikan diseminasi dari saya tentang budaya positif. Sebelum
menjadi lebih kuat, tentunya sesuai dengan profil belajar Pancasila. Sekian diseminasi atau penyebaran